Sebuah bangunan tua terbengkalai yang berada di daerah Kabupaten Cirebon memiliki segudang kisah menyeramkan yang membuat warga diselimuti rasa ketakutan. Bangunan dengan sebutan Gedung Pancasila sudah berdiri lama sebelum kemerdekaan dideklarasikan. Nuansa kolonial tersirat di berbagai ornamen bangunan yang sudah lama tidak dioperasikan. Tak heran jika banyak makhluk astral yang akhirnya menempati area yang memang sudah lama mati. Gedung Pancasila terdiri dari beberapa ruangan yang sudah tampak rusak. Dinding yang sudah mulai retak berpadu dengan lumut yang sudah mengerak. Paduan yang sempurna bagi makhluk astral guna menciptakan berbagai hal janggal di luar nalar dan akal. Sempat beroperasi sebagai rumah duka di masa lalunya, membuat aura bangunan terasa menakutkan. Seolah energi dari dimensi astral terasa kental menguasai bangunan peninggalan zaman kolonial. Beragam sosok menyeramkan turut meramaikan cerita menakutkan yang dialami oleh warga sekitar bangunan. Saya dulu hamil 9 bulan, itu pernah nemuin seorang cewek cantik, tapi mukanya sebelahnya rusak. Ada semacam jin yang jadi, ya hanya nampak hitam aja, gumpalan-gumpalan hitam. Dari sosok wanita dengan paras rusak hingga bayangan hitam tinggi besar yang kerap kali mengganggu banyak orang. Rentetan kejadian janggal di dalam bangunan membuat tim Zona Angker datang guna mengungkap beragam misteri yang terpendam. Gue mendapatkan kabar dari tim Zona Angker, ada sebuah gedung terbengkalai peninggalan zaman Belanda yang sudah benar-benar gak terpakai sampai sekarang di daerah Cirebon, bahwa di tempat itu ada sesuatu. Akhirnya gue sama tim Zona Angker ke sana. Siang, Pak. Oh, siang. Maaf mengganggu. Gimana, Mbak? Saya dengan Iya. Citra, Bapak dengan Dengan Pak Mehmet. Pak Mehmet. Iya. Pak Mehmet, ini tadi saya kebetulan lagi lewat daerah sini. Jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Betul. Nah, saya memang sedang cari daerah-daerah atau gedung yang terbengkalai. Iya. Betul. Nah, di salah satunya di sini Iya, nih. ini Gedung Pancasila. Oh, Gedung Di Pancasila. Gedung Pancasila Bapak di itu. sini sebagai Ya, saya yang bertanggung jawab untuk mengontrol tentang Gedung Pancasila bertanggung ini. jawab ya. Iya. Tapi maaf deh, kalau saya pengen tahu ini kenapa bangunannya ini kan kuno sekali ya. Betul. Dibangun mulai kapan, Pak ini? Ini dibangun sejak zaman Belanda, Kompeni Belanda. Itu tahun 1838. Kemudian nggak aktifnya Iya, nggak mulai aktif kapan? itu sekitar tahun 1900-an. Dulunya ini dipakai sebagai base camp, Base camp. Kompeni Belanda. Kompeni Belanda. Ya, sebagai tempat mesnya para tentara Belanda. Ketika kemerdekaan negara kita, ini dipakai sebagai rumah duka oleh kaum Tionghoa. Nah, tahun 1970 itu kembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai gedung Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sempat dipakai Iya, juga tadi? tempat dipakai sebagai tempat pendidikan, dijadikan sekolah dasar SD Negeri 2 Ipor. Sempat Iya. berapa tahun tuh, Pak? Itu ya sempat dari tahun 70 ya sampai 20 tahun lah. ada. 20 tahun. Ini ada yang mau saya tanyakan nih, Pak. Iya. Pernah dijadikan rumah duka. Betul. Bapak sendiri selama bertanggung jawab atas gedung ini, ada pengalaman supranatural yang mungkin sulit untuk dijelaskan secara Iya. logika? Bisa diceritain nggak, Pak? Di sini itu ada yang menunggu, ya diantaranya ada yang sering penampakan begitu.
gadis muda, Gadis ya, muda. dengan muka yang sudah berantakan, Berantakan ya, tuh muka kayak terbakar lah, berantakan, rusak ya, gitu. Itu posisinya berada di dalam. Di dalam. Iya. Itu jam berapa, Kemudian, Pak? Ya sekitar malam, biasanya itu di atas jam 12 malam. Gitu, ya. Dan kemudian ada sosok tubuh, bayangan hitam, gede, ya. Itu berada juga di sekitar sini, cuma tempatnya tidak tahu karena sering berpindah-pindah. Pindah-pindah. Iya. Oke Mbak, kalau sekiranya Mbak pengen lihat Mau, dalam, mau. iya, ayo Mau. kita masuk aja. Saya dikasih lihat titik-titiknya ya? mangga, iya. Boleh Pak ya? Iya, boleh, silakan. Luas juga ya Pak ya ternyata ke dalamnya ya. Ya, luas. Ini baru ruangan depan aja Pak? Ruang depan ada beberapa ruang, ada sebelah kanan, sebelah kiri juga terbagi-bagi menjadi beberapa ruang. Ini toilet. Di sini biasanya ada penampakan, banyak orang menjumpai di sini sosok tinggi, gede, besar, hitam di sini. Iya, Di sini berada ya? Di sini. Iya, posisinya ada di sini. Gitu, iya. Sendiri pada nggak ada angin. Ini siang aja udah begini Pak ya? Iya, Ini. banyak akar yang bergelantungan. Ini tapi kalau ruangan tengah ini juga berfungsi dulu Pak ya? Gimana? Kalau ruangan tengah sini ini kan Ya, banyak ini ruangan. dijadikan sebagai tempat untuk berkumpulnya para ini. Dulunya ketika kompeni Belanda untuk istirahat. Untuk ngeriung. Ya. Kemudian waktu dijadikan sebagai rumah duka ya di sini. Di sini? Tempat untuk ini. Gitu, iya. Untuk pembakarannya ini kan kayak ada arah belakang juga. Iya, dan saya di belakang itu tempat pembakarannya. Situ. Pak, ini kan saya juga menunggu malam hari karena Betul. biasanya saya penelusuran dan untuk mencari bukti Iya. untuk tim zona angker malam. Saya izin dulu, boleh ya Boleh, Pak ya? boleh. Nanti bisa lihat biar lebih yakin bahwa memang Iya. di sini ada. Dan mungkin nanti Iya. akan kalau ada apa-apa yang bisa saya ungkapkan, saya ceritakan ke Bapak. oke, boleh. Ya, Iya. makasih ya Pak ya. Iya, mangga. Ini ke Iya. arah luarnya lewat mana nih, Ke Pak? sana aja langsung. Balik lagi sana ya. Iya. Dan akhirnya ketika masih terang, gue ngobrol sama narasumber ketika sudah sampai lokasi, dan narasumber mengatakan ada dua sosok yang sering dilihat, sosok wanita yang wajahnya separuh itu rusak, dan juga sosok hitam tinggi besar yang juga dilihat di gedung ini. Tapi gue yakin di balik itu banyak kisah yang gue belum tahu dan tim zona angker juga perlu perdalam lebih jauh. Lagi tidur, disiram air keras, kemudian disiram bensin, lalu dinyalakan api, lempar apinya ke seluruh badannya, terbakar. Jujur sejak gue mulai masuk ke sini, perasaan gue sedih banget sih, nggak tahu kenapa, kayak ada kesedihan yang mendalam di sini, kesedihan tapi juga ketakutan yang luar biasa. Terus tuh jantung gue juga lebih cepat detaknya. Ketika siang gue melakukan penelusuran, sebenarnya bukan penelusuran, tapi narasumber menunjukkan spot-spot di mana dia melihat penampakan. Ya sama seperti yang gue lihat ketika siang, terbengkalai dengan tanaman liar di dinding, merambat, dan juga lantai yang benar-benar udah berantakan, kotor, debu di mana-mana. Benar-benar nggak keurus. Itu masih biasa aja. Dan suasana berubah ketika malam, semuanya menjadi drastis berbeda. Tempat-tempat yang banyak lumut di dindingnya. Ini sebenarnya banyak ruangan yang bisa dimasukin. Kita bisa terus ke sana atau ke arah kiri. Tapi kayaknya satu-satu kita telusuri. Ini ke arah mana? Gelap. Nguplik juga dong.
Dan gue sempat buka pintu, gue sempat kaget karena terlintas siluet hitam lewat. Tapi gue nggak bisa masuk karena benar-benar gelap banget, nggak ada pencahayaan. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke ruangan lain yang ternyata itu adalah ruangan yang paling benci setiap gue ke lokasi angker. Toilet. Ada satu ruangan. Bentar. Ternyata ada yang di situ. Ada di sini orangnya. Itu sebenarnya gue udah males banget untuk masuk ke toilet karena bisa tempat lain aja nggak sih? Gak apa-apa deh tempat lain aja gitu. Tapi mau nggak mau, ya gue harus cari tahu ada apa di dalam ruangan itu, di dalam toilet itu. Dan bener, pas gue sempat begini, gue kaget karena itu kayak dia ngeliat ke kamera, tapi cepet berlalunya, gue tarik lagi. Dan sosok yang dibilang oleh narasumber itu gue lihat, mau nggak mau gue harus masuk ke dalam toilet itu. Jangan lari. Ini teman-teman yang lihat di sini, ini ada energi dari masa lalu yang kayaknya dia majukan sini nih, tinggalnya di sini. Jadi yang menurut narasumber lihat, ada sosok wanita yang wajahnya separuh, tidak sama dengan separuhnya. Ini sebenarnya juga bentukan dari masa lalu di rumah duka. Oh, makin banyak yang datang. Akhirnya gue bisa melihat sosok yang wajahnya separuh rusak. Ketika gue mau coba komunikasi sama dia melalui ghost tarot, di luar dari dugaan gue itu banyak sekali seperti kalau divisualkan dalam pikiran itu seperti hologram keputihan yang cepat sekali, tapi dengan wajah yang banyak banget, yang sepertinya mereka mau mengungkapkan sesuatu, mau berkata sesuatu, mau ada yang diceritakan dari entah hidup mereka mungkin. Tapi gimana pun juga gue harus tetap fokus kepada sosok wanita yang berwajah setengah rusak itu, karena itu yang dilihat oleh narasumber sering kali oleh orang-orang yang sering lewat ke sini. Dia yang harus gue cari tahu siapa dia dan ada apa. Dia mau menceritakan sesuatu, kenapa dia sering kali melakukan penampakan kepada orang di sekitar. Ini terjadi ketika di rumah duka. Jenazah diantar ke sini untuk diabukan oleh keluarganya, tapi tidak ada yang berkata jujur kenapa dia terluka bakar itu. Aku coba tarik ghost tarot. Aku harus pakai ghost tarot. Kenapa gue jadi ngomong aku ngikutin kamu? Kamu ngomongnya aku. Oke. Ci. Oke, aku panggilnya Ci. Ci, Li Siang siapa? Nah, dipanggilnya Lili. Nama yang cantik. Gue coba mendengarkan dalam-dalam suaranya secara telepati ketika dia menyebutkan namanya. Yang jujur gue sendiri susah untuk menyebutkan karena sebenarnya ada 3 suku kata. Itu sempat gue ucapkan, tapi dia bilang dia biasa dipanggil Lili. Oke. Jadi ini sosok yang di depan ini karena saya ikut merasakan apa yang dia rasakan, dia mencoba memberikan rasa terakhir sebelum dia mati. Terbakar bagian tubuhnya, jantungnya juga. Tadi saya dikasih gambaran juga ketika sebelum dia mati apa yang terjadi sama dirinya. Saya mencoba pakai ghost tarot biar semua teman-teman juga tahu secara visual apa yang terjadi. Lili, komunikasikan apa yang perlu komunikasikan, ceritakan apa yang perlu kamu ceritakan, hingga kami semua mengetahui apa yang pernah terjadi dengan kamu.
Oke. Ketika Lili coba mengkomunikasikan dirinya melalui visual ghost tarot yang gue bawa, biasanya kartu-kartu yang terbuka itu ketika gue lihat, gue langsung masuk ke dalam scene kehidupan apa yang dialami saat itu, semua perjalanan hidupnya dan detik-detik sebelum dia meninggal. Itu gue lihat, tapi ternyata gue gak hanya lihat, gue ngerasain apa yang dia rasain, gue ngerasain apa yang dialami sebelum dia meninggal. Ini saya ceritakan secara gamblang dulu. Lili adalah seorang gadis usia 19 tahun waktu itu. Dia dinikahi oleh seorang laki-laki yang usianya lebih tua, sekitar 10 tahun ke atasnya. Pernikahan itu terjadi karena soal harta, karena orang tua Lili dan keluarganya orang yang dari biasa-biasa saja. Ketika Lili lagi tidur, disiram air keras, kemudian disiram bensin, lalu dinyalakan api, lempar apinya ke seluruh badannya, terbakar. Suaminya melihatnya hanya ketawa-ketawa aja karena sudah cemburu buta. Lili teriak keluar dari rumah dan seluruh orang panik melihatnya. Tapi sudah agak terlambat karena tubuhnya sudah terbakar. Rasanya sakit banget. Rasanya sakit banget. Padahal Lili nggak ngelakuin apa-apa. Lili tidak melakukan hubungan apapun yang dilarang sama pacar. Keluarganya menutupi kejadian itu. Dan akhirnya jenazah Lili dibawa ke sini untuk diabukan. Tapi tidak ada yang mau menceritakan apa yang terjadi. Dan tidak ada yang mau bertanggung jawab, termasuk suaminya, lepas tangan begitu aja. Ini kejadian berpuluh-puluh tahun. Tapi seperti kita tahu, jiwa yang matinya secara tragis itu akan selalu meninggalkan kesan yang mendalam di tempat dimanapun dia terakhir berada. Seperti tempat terakhir dia berada di sini, di rumah duka. Tadi diketok, jadi kita harus masuk ke arah sana, balik lagi. Kita balik ke sana deh. Oke. Kita lanjut ke tempat berikutnya, setidaknya mengenai Lili sudah terbongkar. Kenapa dia seringkali melakukan penampakan di orang-orang sekitar. Kadangkala penampakan yang terjadi di manapun itu bukan untuk menakuti. Tapi sebenarnya apabila manusia mau melihat secara dalam, merasakan, mendengarkan dengan hatinya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Narasumber mengatakan sosok tinggi besar hitam itu ada di toilet. Tapi ketika gue di sana, gue tidak menemukan sosok hitam besar, justru gue menemukan sosok Lili. Bagaimanapun juga gue harus mencari sosok hitam besar itu. Karena kembali lagi, kemunculan penampakan makhluk astral di sebuah lokasi angker, itu bukan kebetulan. Itu adalah hal yang perlu kita cari tahu. Tapi gimana pun juga kita harus cari tahu dari semua input-input yang masuk dari narasumber. Karena kita harus membuktikannya ada apa tentang semua ini. Oke. Gelap, ya wow. Sebelum gue masuk ke arah toilet kan gue sempat buka pintu dan melihat kerabat. Akhirnya gue baliklah ke arah pintu belakang yang ternyata luas. Ini ada beberapa ruang di sana. Iya.
bentar, mengintip bentar. Om. Om sosok hitam. Wih. Sepi. Om. Om kamu di mana? Ada. Kita ke ruangan sana ya. Kita ke ruangan sana. Gue coba taruh handycam ini ke arah sana, siapa tahu ada pergerakan. Sementara gue coba pakai ghost tarot dulu. Sebenarnya siapa sosok hitam yang sering dilihat orang di sini? Ataupun hal-hal lain yang mungkin ada di sini yang mau diungkapkan, yang perlu diceritakan kepada banyak orang. Gue coba untuk fokus lagi sampai akhirnya gue teralihkan, yang benar-benar teralihkan, benar-benar dengar suara ketukan di pintu tempat gue tadi masuk, kayak manggil ke dalam. Tadi diketok, jadi kita harus masuk ke arah sana, balik lagi. Kita balik ke sana deh. Oke. Au. Tadi coba untuk komunikasi ternyata diketok untuk ke arah sini, nggak tahu kenapa. Padahal tadi kita coba masuk sini. Ada. Siapapun yang tinggal di sini atau yang ada di sini yang bukan manusia, yang pernah menunjukkan diri kepada manusia. Siapakah kamu? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Ini kartu yang berikutnya. Sosok hitam itu sendiri sebenarnya dia tidak mengganggu. Oke. Dan akhirnya ada kartu yang keluar yang menunjukkan siapa sosok hitam itu. Yang sejak awal sepertinya gue susah sekali gue ajak komunikasi. Sosok yang sepertinya ada kaitannya di masa lalu dengan tempat ini dan sangat kuat energinya. Biasanya energi ini atau mungkin yang disebut dengan kematian itu sendiri atau malaikat maut atau apapun itu sebutan di luar sana seringkali berada di satu tempat, salah satu di rumah duka yang banyak sekali kejadian kematian, kesedihan, kedukaan itu untuk menjemput roh-roh yang baru saja keluar dari tubuhnya untuk menyeberang ke alam dimensi berikutnya. Dan simbolik kartu ini juga menunjukkan sebuah perpindahan, sebuah perjalanan dari dimensi yang berbeda ke dimensi yang lain. Sebuah kartu yang jarang muncul ketika gue melakukan pembacaan ghost tarot. Sekarang gue kayak mau balik ke depan. Setidaknya gue udah tahu beberapa hal dari titik lokasi ini, apa yang terjadi. Hei, ya bisa digerakin lagi nggak? Sangat dapet ya di kamera. Tadi pintu ini gerak. Nah kan pintu gerak sendiri ketika mau gue keluar dari ruangan dan selalu begitu gerak. Kayaknya kerekam deh di kamera, kerekam. Kayaknya nggak pengen gue keluar dari situ. Masih banyak yang pengen ngobrol sama gue. Tapi makin malam kayaknya nggak mungkin. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tuh nggak ada siapa-siapa tuh. Sepertinya tidak menginginkan saya pergi dari sini. Pintu. Semoga kamu kerekam. Siapapun kamu yang di balik pintu. Oke, gue Citra Prima hari ini sudah memasuki sebuah gedung yang terbengkalai yang pernah dipakai sebagai rumah duka dan sudah mengungkap misteri yang ada di lokasi ini. Sosok wanita yang wajahnya rusak, sosok hitam yang ternyata dia bukan roh ataupun khodam ataupun jin karena dia memang bertugas untuk menjemput
roh-roh orang yang sudah meninggal, dan juga masih banyak jiwa-jiwa yang belum terbebas karena masih banyak urusan dunia yang mereka sendiri tidak mau menerima dan tidak mau, masih banyak yang belum beres urusannya. Oke, gue akhirin penelusuran gue malam ini karena makin malam pasti akan makin banyak interaksi, tapi yang pasti gue sudah mendapatkan apapun yang perlu gue cari tahu malam ini. Bye. Akhirnya gue sampai pada satu kesimpulan mengenai lokasi ini dari narasumber menceritakan sebuah kejadian, dan gue harus tetap mencari pembuktian apakah cerita tersebut hanya sekedar cerita belaka atau memang ada sesuatu yang harus diungkapkan misterinya. Dan akhirnya gue mendapatkan apa saja bukti-bukti dan kejadian-kejadian melalui residual energy dan past life regression, dan juga impact yang gue rasakan mengenai kejadian tersebut, dan juga pengalaman gue sendiri bagaimana merasakan energi kematian itu ketika berada di lokasi ini. Suatu pengalaman yang baru buat gue, dan gue yakin tempat ini memang bisa dinyatakan sebagai zona angker.